Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke channel Azcode. Jadi kemarin tuh kita tuh udah sempet ngebahas Hello World ya. Nah sekarang kita ngebahas tipe data. Oke, langsung aja. Di Go itu ada yang namanya tipe data integer. Atau yang lebih kita kenal tuh mungkin bilangan bulat. Jadi integer tuh apa? Ya bilangan bulat. Seperti contohnya itu minus satu, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dalam penggunanya sendiri, ini tuh disingkat ya, bukan disingkat, penulisannya itu INT. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini tuh kan ada INT yang kosong aja atau INT 16 gitu. Nah, ini tuh ada maksudnya. Maksudnya apa? Jadi, untuk INT 8, 16, 32, dan 64, ini tuh kayak apa ya? Kayak range seberapa sanggup si angkanya itu. Semisalkan ya, INT 8 ya berarti dia menggunakan 8 bit atau kisarannya itu dari minus 128 hingga 127. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Mungkin kalian bisa googling-googling lah ya. Tapi kalau kalian nggak mau pusing, apalagi baru belajar, pokoknya cukup pahamin integer itu penulisannya itu INT. Atau bilangan bulat lah gitu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua tuh ada float atau bilangan desimal. Nggak jarang juga orang tuh bilangnya bilangan real gitu. Contohnya kayak gimana? Kalau yang tadi kan nggak ada komanya ya, yang integer tadi atau INT. Nah, kalau yang ini itu ada komanya. Contohnya seperti 3,14, minus 0,001, atau 45,678. Nah, ini tuh masuknya itu ke float atau yang biasa kita kenal tuh bilangan desimal. Sama kayak sebelumnya, ada INT 8, INT 16, dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu ada juga float 32 dan float 64. Sama kayak tadi gitu. Oke, lanjut. Lanjut yang ketiga tuh ada boolean. Nah, boolean ini itu menyimpan nilai true atau false gitu. Jadi sebenarnya kayak gimana ya ngejelasinnya? Oke, kayak gini. Jadi ini tuh bakal dipakai pada bagian pengkondisian atau perulangan. Jadi semisalkan kalian ngebuat apa ya, variabel tapi kalian belum ngerti ya variabel ya. Oke. Pokoknya telan mentah-mentah dulu aja, boolean itu merupakan nilai true atau false gitu. Jadi hanya bisa salah satu ini gitu, true atau false gitu. Oke, lanjut yang keempat tuh ada string. Nah, string ini itu fungsinya itu untuk menyimpan teks gitu. Biasanya itu ditandai dengan diapit oleh dua tanda petik. Contohnya ini. Nah, kita juga kalau semisalkan memasukkan angka kayak 16, 16 kan harusnya kan masuknya kan integer ya. Nah, tapi kalau kita menulisnya dengan diapit oleh tanda petik, itu kebacanya di program itu string bukan integer gitu. Nah, jadi cara gampang menandai si string ini itu dengan melihat ini diapit oleh dua kutip nggak? Kalau iya, berarti ini fix datanya string. Mau itu isinya itu angka atau mau isinya itu bilangan desimal, itu masuknya string atau karakter apapun. Karena dia diapit oleh dua tanda petik ini gitu. Nah, oke, di sini tuh ada contoh kode pemrogramannya. Cuman aku bakal langsung praktekin aja kali ya supaya bisa lebih paham. Nah, di sini aku bakal pakai compiler yang online. Jadi nggak perlu install dulu. Mungkin untuk teman-teman yang belajar pakai HP bisa gitu. Yang belum punya laptop atau komputer. Bisa banget. Kita ketik dulu aja Go online compiler. Nah, kalau aku tuh pakai yang ini ya. GDB online debugger. Nah, di sini bakal aku hapus semua dulu. Yang pertama itu package main, habis itu import fmt function. Nah, oke. Kita mulai tulis di sini. Semisalkan aku mau contohin integer ya. Nah, di sini juga kita sambil belajar variabel ya. Oke.
Jadi variabel tuh apa sih? Variabel tuh kayak ibaratnya tuh sebuah tempat atau kotak yang menyimpan sebuah nilai gitu. Jadi seperti ini ya, aku contohnya. Misalkan var ini tuh contoh X sama dengan 5. Nah, habis itu kemarin kan kita kan udah belajar output ya untuk mengeluarkan sebuah program. Caranya fmt println X. Maka ini hasilnya pasti bakalan 5 karena X ini kan variabel ya. Variabel X ini tuh diisi nilainya tuh 5. Coba kita running ya. Oh, ada kesalahan. Sorry, lupa. Harusnya gede ininya. Nah, P-nya besar harusnya. Nah, betul kan 5 kan? Nah, oke, di sini bakal aku singgung sedikit tentang pendeklarasian variabel. Maksudnya deklarasi variabel itu apa sih? Jadi deklarasi variabel itu cara kita menulis sebuah variabel. Nah, di sini tuh pasti itu kita tuh bakal menulis var dulu. Var, pokoknya wajib di Go ini. Pokoknya kalian telan mentah-mentah dulu aja var gitu. Mungkin kalau kalian udah sedikit advance kemampuannya, kalian boleh cari channel atau cari pengetahuan yang lebih expert dari aku gitu. Jadi var, habis itu setelah var ini, kita kasih spasikan ya. Ini penamaan dari sebuah variabel. Kita bebas mau ngasih nama apa aja. Semisalkan aku mau ngasih nama itu apa ya? Harga gitu. Nah, di sini jadinya variabelnya itu, nama variabelnya itu harga, pendeklarasiannya itu seperti ini. Nah, untuk isinya itu bisa kita langsung isi kayak gini. Jadi setelah penamaan tuh sama dengan gitu. Semisalkan apa ya? Semisalkan 5 gitu. Nah, ininya kita ganti harga. Oke, kita running keluarnya harusnya 5. Nah, 5 kan. Tapi kalau baru-baru belajar atau biasanya ya, penulisannya tuh kayak gini nih. Var harga habis itu tipe data yang mau kita masukkan. Semisalkan aku masukin di sini tuh string ya. String gitu kan. String. Nah, otomatis aku harus masukin datanya ini string juga. Nah, cara masukin datanya kayak gimana? Kita tulis harga lagi. Harga jadi harga itu sama dengan, semisalkan kita mau masukin apa? Mau masukin itu, oke, tanda kutip dulu 2, jangan lupa. Saya membayar. Pasti keluarnya saya membayar gitu. Nah, saya membayarkan. Jadi, ini aku ulang lagi ya. Kalian tuh boleh membuat variabelnya itu yang seperti ini. Atau yang seperti ini pun boleh. Misalkan var umur. Ini var, nama variabel, habis itu isinya. Semisalkan umur berapa? Umur tuh 21 gitu. Di sini bisa kalian print. Kalian cetak. Println umur. Keluarnya pasti 21. Nah, di sini supaya bisa lebih masuk lah ya, kita ganti aja jangan harga. Misalkan nama. Habis itu sini nama. Oke. Variabelnya mau kita isi data berupa teks apa ya? Misalkan Naufal namanya. Kita running aja, hasilnya pasti Naufal dan 21 bawahnya.
Loh, ngapa nih? Oh iya, lupa teman-teman. Ini belum aku ganti, sorry. Nama. Nah, betul kan? Naufal dan 21 sesuai. Oke, lanjut. Ini kan kalau kita buat kayak gini aja kan kayak aneh gitu ya. Masa tiba-tiba Naufal 21 gitu. Oke, di sini kita tuh bisa apa ya? Kayak mencetak lagi gitu, mencetak dua gitu. Contohnya kayak gini. Kita hapus dulu ininya. String ya. Ini tipe datanya string. Kita bisa langsung output ya, string misalkan nama. Di sini koma, kita pisahkan dengan koma. Habis itu variabel yang pengen kita panggil gitu. Nama misalkan. Salah. Nama gini. Pokoknya huruf besar kecil itu ngaruh ya teman-teman. Habis itu umur. Umur ya teks juga umur. Kita running. Nah, nama Naufal, umur 21 tahun. Oke, kita lengkapin lagi satu tipe data lagi, yaitu semisalkan apa ya? Semisalkan nilai mungkin. Oke, kita deklarasikan dulu ya, var nilai sama dengan misalkan 86 lah. 86,7 gitu kan. Atau IPK deh, IPK 3,4 gitu. 47. Di sini tinggal kita panggil lagi fmt println IPK tulis ini IPK. Nah, oke. Nama Naufal, umur 21, IPK 3,47. Satu lagi, bolehan. Bolehan var bol. Jadi kalau bolehan itu salah. Kita apa ya? Bentar. Oke, jadi kalau bolehan tuh kita tuh makanya di status kelulusan aja lah ya. Status true, status kelulusannya. Kita copy aja ini. Nah, oke, kita running. Oke, nama Naufal, umur 21, IPK 3,47, status kelulusan true. Oke, ini udah sesuai sih. Nah, oke, ada beberapa yang mau aku sampaikan sih. Jadi untuk penamaan variabel itu kita tuh nggak bisa pakai
kayak gimana ya, nggak bisa pakai spasi. Misalkan tanggal lahir, nah kayak gini itu nggak bisa gitu, karena dia bakal mendeteksi bahwa ini itu nama variabel dan ini itu data masukannya gitu, atau error gitulah di deteksinya gitu. Nah jadi harus disambung gitu satu kata gitu, kayak gini misalkan gitu. Oke, kita balik lagi ke slide ya. Nah, oke, di sini ada latihan sih ini sih. Oke, ini aku buatnya pakai ChatGPT sih ya, cuman ya oke lah gitulah. Oke, kalian bisa coba dulu gitu yang ini, atau kalian SS dulu lah gitulah. Kalian coba. Oke, sampai situ aja sih. Kalau ada yang mau ditanyain ya silahkan aja chat di kolom komentar gitu. Dan thank you, terima kasih.